Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sahabat beriman, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat dianjurkan bagi kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka yang gemar dan banyak membaca selawat, maka dia telah mengembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga bisa mendatangkan syafaat atau pertolongan dari beliau di hari kiamat nanti. Membaca selawat tidak diwajibkan berada di tempat yang suci ataupun tidak mengharuskan di dalam keadaan berwudu. Bersalawat dan salam kepada Nabi ringan amalannya, tapi besar pahalanya serta keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, memuji dan berdoa ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Sahabat beriman, malaikat memiliki berbagai janji serta memberi jaminan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gemar membaca salawat kepada beliau. Pada suatu kesempatan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israil alaihimussalatu wassalam telah berkata kepada beliau. Berkata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, barang siapa dari umatmu yang membaca salawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian, titi siratal mustaqim, seperti kilat yang menyambar. Di dalam pemahaman ini, bahwa siratal mustaqim adalah titian atau jembatan yang wajib dilalui oleh setiap manusia di alam akhirat kelak. Jembatan inilah yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan syurga, dan di bawahnya terdapat jurang api, yakni neraka jahanam. Keadaan orang yang melewati di atasnya dan kecepatannya tidaklah sama. Ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang seperti angin, dan sebagainya. Dan ada pula yang terjatuh di tengah jalan dan langsung masuk ke dalam jurang neraka. Yang kedua, berkata pula malaikat Mikail alaihissalam, wahai Rasulullah, mereka yang banyak berselawat kepadamu, akan aku beri mereka minum dari telagamu, yakni telaga Al-Kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di hari kiamat kelak yang bernama Al-Kautsar, sumber air yang sangat jernih yang disediakan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, tidak semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menikmati air dari telaga tersebut. Hanya mukmin-mukmin pilihan saja yang akan dapat menikmatinya. Salah satunya adalah umat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Yang ketiga, berkatalah malaikat Israfil alaihissalam, mereka yang berselawat kepadamu wahai Rasulullah, akan aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya orang yang berselawat tersebut. Yang keempat, malaikat Israil alaihissalam atau malaikat maut juga berkata, wahai Rasulullah, bagi mereka yang sering membaca salawat kepadamu,
bagi mereka dari umatmu yang gemar membaca selawat kepadamu, maka akan aku cabut ruh mereka dengan lembut, seperti aku mencabut ruh para nabi dan para rasul-rasul. Semoga kita semua selalu berkesempatan membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.